تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا بكية yaitu bin Walid قال أخبرنا شعبة ابن الحجاج وبسطام البصري قال أخبرني ثابت البناني ثابت بن أسلم عن أنس بن مالك أن أبا طلحة radhiyallahu anhu. Abu Talha ini kan sahabat dari Al-Ansar, dari Bani Najjar. Nama beliau Zaid bin Sahal. Iya. Namanya Zaid bin Sahal. Beliau waktu menikah dengan ibunya Anas bin Malik, melahirkan, dapat anugerah anak namanya Abdullah. Anak ini ketika lahir dibawa oleh Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mentahniknya, dikunyakan kurma, diberikan ke anak itu. Ini saya sudah terangkan ya, ini khusus perbuatan Nabi saja. Itu hanya kekhususan untuk Nabi, tidak dilakukan oleh orang lain. Dari Abdullah ini lahir anak-anak semuanya hafal Al-Quran. Semuanya hafal Al-Quran. Iya. Yang paling baiknya itu pada orang tua sebenarnya. Kalau dia dapat anugerah anak keturunan, dia berdoa kebaikan untuk anaknya. Dan jangan dia berburuk sangka pada dirinya, dia berbaik sangka. Ya. Saya diberitahu oleh seorang syekh, anaknya itu penghafal Quran, populer itu kalau antum buka YouTube. Cuma saya tidak senang aja sebut namanya. Anaknya, suaranya bagus sekali. Masya Allah. Ayahnya ini seorang ahli faraid, dulu ngajar di Masjidil Haram. Jadi dia berdoa, ya Allah jadikanlah anakku ini penghafal Quran. Jadi penghafal Quran beneran. Setelah itu dia menyesal pada dirinya. Kenapa waktu itu saya tidak berdoa untuk semua anak-anak saya? Kenapa satu ini saja? Jadi pas subhanallah dikabulkan untuk anaknya ini. Jelas ya? Ya maksudnya seorang itu bagus kalau dia selalu berdoa untuk anaknya. Iya. Doakan kebaikan. Kalau dia minta didoakan oleh orang lain, itu boleh saja. Cuman bukan hal yang paling afdal. Bukan hal yang paling afdal. Nabi itu membolehkan Umar. Karena Umar itu siapa Umar ya? Dari sudut keimanan. Ya. Tapi kadang seorang itu kalau minta didoakan orang lain, ketergantungan hati itu pembahasan di pembahasan ilmu kesempurnaan seputar tauhid dan kebaikan hati. Jadi dia selalu mendidik dirinya untuk bergantung penuh kepada Allah, itu lebih sempurna. Kalau misalnya dia minta didoakan dalam bentuk hal yang wajar, lumrah, maka itu nggak ada masalah, insyaallah ta'ala. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau di sini, Anna Abu Talha kana la yasumu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam min ajlil ghazw. Jadi Abu Talha itu ketika Nabi masih hidup, beliau itu tidak pernah berpuasa. Masalahnya masalah peperangan. Jadi kalau ada peperangan beliau mau ikut bersama Nabi, selalu mendampingi Nabi. Falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'aituhu muftiran illa yawma adha aw fitr. Iya. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, kata beliau, saya tidak melihat Abu Talha ini berbuka kecuali hari raya Idul Adha atau Idul Fitri saja.